Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi yakdifu idha syaa' fi qulubil muridin law'atal iradah wa yuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah والإبادة وبهو كل رسم وعادة ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه السادات القادة. أما بعد، أيها المحترمون، para alim ulama, para tuan guru, para masyayikh, para asatid, segenap jamaah salat subuh di Masjid Syuhada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah meringankan setiap langkah hambanya untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingganya Allah mudahkan segala kebaikan bagi kita. Segala sesuatunya berasal dari Allah, dan Allah lah yang memudahkan bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam atas junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang membawa syafaat, Nabi yang kita harapkan kelak tak kala kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga salawat dan salam teruntuk para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di bulan yang mulia, bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya, mereka semuanya yusalluna ala nabi, mengucapkan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tak kala turun ayat ini, keutamaan bagi mereka yang bersalawat kepada baginda Rasul, karena bersalawat dikerjakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dilakukan oleh para malaikat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan salat, Allah tidak melakukan salat. Ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa, Allah sendiri tak berpuasa. Namun ketika Allah perintahkan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul, ia mulai kalimatnya dengan menyebutkan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat. Ulama kemudian menjelaskan kepada kita bahawa bersalawatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Allah subhanahu wa ta'ala curahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada baginda Rasul, dan Allah peruntukkan rahmat dan kasih sayang Allah
bagi mereka yang mau bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salawat malaikat adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah tebarkan rahmatnya, jika malaikat memintakan ampunan kepada Allah bagi setiap hamba yang bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti apapun kesalahannya, seperti apapun dosa yang ia kerjakan, tentulah ia berhak mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jika kita membaca di dalam Al-Quranul Karim, di dalam keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika sampai di dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Kahfi, fawajada abdan min ibadina, dan kemudian Nabi Allah Musa alaihi salam mendapatkan hamba dari hamba kami. Dalam banyak riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa yang ditemui oleh Nabi Allah Musa alaihi salam adalah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Kenapa? Karena di dalamnya juga dijelaskan atainahu rahmatan, dan kami berikan kepada hambaku itu tadi rahmat, kasih sayang. Begitu juga di ayat yang terakhir Allah menyebutkan wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami berikan kepada Nabi Allah Khidir tadi sebuah keilmuan. Nabi Allah Khidir di dalam keyakinan kita adalah salah seorang hamba dari hamba Allah. Ikhtilaf ulama di dalam menyebutkan bahwa ia adalah seorang nabi, dan ada yang mengatakan bahwa ia bukanlah seorang nabi, karena di dalam Al-Quran Allah hanya menyebutkan abdan min ibadina. Namun dalam keyakinan kita, ia adalah seorang nabi yang tak masuk di dalam 25 orang nabi, dan keyakinan ini adalah keyakinan terbanyak yang diyakini oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa maksudnya berbicara tentang Nabi Allah Khidir alaihissalam? Di dalam banyak cerita, Nabi Khidir adalah manusia yang kemudian Allah berikan ilmu Allah yang luas, ilmu Allah yang tak berbatas, menyebabkan setiap manusia memiliki pengetahuan. Bahkan jika Allah berkehendak, maka Allah berikan pengetahuan kepadanya yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa riwayat disebutkan fihi ilmun la yattala' alaihi al-malaikatil muqarrabin wala nabiyyun mursal. Ada ilmu yang Allah berikan kepada seseorang tidak dimiliki oleh para nabi sekalipun, dan bahkan malaikat yang paling dekat kepada Allah pun tak memiliki ilmu ini. Ketika berkata demikian, Imamul Haddad, seorang ulama ternama dari negeri Hadramut, ditanyakan, benarkah ada seorang nabi yang tidak mendapatkan keilmuan sebagaimana ilmu yang dimiliki oleh orang biasa? Kata beliau, bukankah Nabi Allah Musa harus belajar kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi? Artinya ada manusia yang Allah berikan ilmu yang luar biasa kepadanya, bahkan seorang nabi yang diutus tidak memiliki ilmu yang ia miliki. Nah, Nabi Allah Khidir alaihissalam, beliau pernah berkata di dalam sebuah riwayat, sa'altu kathiran minal awliya, aku pernah datang dari zamanku sampai kepada zaman di mana setiap manusia berkumpul padanya, yakni di mana diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada setiap orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falam yajidni ahadan, dan tidak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan. Kata Nabi Allah Khidir, aku bertanya kepada banyak para aulia,
Kita bisa bayangkan bentangan waktu antara Nabi Allah Khidir alaihi salam kepada baginda Rasul itu sungguh sangat jauh. Nabi Allah Khidir di dalam referensi tasawuf disebutkan bahwa dia memiliki 5.000 orang guru yang berasal dari para nabi. 5.000 orang gurunya adalah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, aku bertanya dari waktu ke waktu kepada setiap orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam yajidna ahadan, dan tidak ada satu orang pun yang mampu menjawab pertanyaan. Apa pertanyaan Nabi Allah Khidir alaihi salam? Yakhrujul abda, yani amalun yakhrujul abda min diwanis saqawah ila diwanis sa'adah. Adakah sebuah amal yang bisa mengeluarkan seorang hamba dari ketentuan Allah sebagai orang yang celaka menjadi orang yang kemudian mendapatkan kebahagiaan? Kita tahu di dalam sebuah hadis disebutkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Dalam hadis ini dijelaskan, setiap kalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rahim seorang ibu 40 hari lamanya di dalam rahim seorang ibu dalam bentuk nutfah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan segumpal darah, kemudian Allah jadikan menjadi segumpal daging. Thumma yursalu alaihil malak, kemudian Allah mengirim malaikat di dalam alam rahim, fayanfuhu fihi ruh, dan dihembuskan kepadanya ruh, dan hiduplah bayi di dalam rahim seorang ibu. Wa yu'mar bi arba'i kalimat, malaikat rahim kemudian diperintahkan untuk menentukan 4 perkara pada setiap anak yang akan dilahirkan. Apa diantaranya? Bikatbi rizqihi, Allah tentukan rizki setiap kita. Maksudnya ditentukan rizki bagaimana? Rizki itu tadi akan mencari manusia sebagaimana mati mencari manusia. Gak usah khawatir, Pak. Kenapa? Karena rezeki akan mencari kita sebagaimana mati mencari kita. Sehingga rizki tidak akan pernah salah. Gak ada gunanya hasud kepada orang yang kemudian mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita pun sama memiliki kesempatan untuk menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rezeki kita telah habis, malaikat yang membawa rezeki datang kepada malaikat maut. Wahai Israel, sesungguhnya rezeki yang telah Allah tetapkan kepada si fulan telah habis. Kalau rezeki telah habis yang sampai kepada kita, malaikat rezeki datang melapor kepada malaikat maut, sudah habis rezekinya. Maksudnya sudah dekat ajalnya. Dalam riwayat juga dijelaskan, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, seorang hamba apabila telah habis oksigen yang harus dia hirup, ini malaikat yang membagi banyaknya oksigen atau udara yang kita hirup sudah ditentukan. Jadi malaikat ini juga datang kepada malaikat Israel dan bilang, malaikat Israel, oksigennya hanya tinggal 5 menit saja. Kalau sudah dilaporkan begini, ya pasti berangkat. Artinya oksigen juga Allah tentukan kepada kita. Rezeki yang akan masuk ke dalam perut kita ini dari makanan, Allah sudah tentukan. Jika sudah habis, maka setiap malaikat yang Allah wakilkan kepadanya rezeki, Allah wakilkan kepadanya oksigen dan segalanya ini kalau sudah habis pasti datang kepada malaikat maut laporan. Kalau sudah habis, waktunya Pak. Itu sebab bikatbi rizkihi wa ajalihi, dan Allah juga sudah tetapkan ajal usianya, wa amalihi, dan amalnya, wa saqiyun aw sa'id, dia menjadi orang yang bahagia atau ia menjadi orang yang celaka. Sudah ditentukan oleh Allah sejak di dalam kandungan. Ketika telah ditentukan di dalam kandungan, itulah kemudian
Nabi Allah Khidir ini bertanya, jika orang telah dicatat menjadi orang yang celaka, bisakah orang tadi dipindahkan dari ketentuan Allah menjadi manusia yang celaka kepada manusia yang kemudian mendapatkan kebahagiaan? Ini yang aku tanyakan dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Ini yang aku tanyakan. Falam yajibni ahadan, tak ada seseorang pun yang mampu menjawab pertanyaan. Bisakah orang yang telah ditentukan oleh Allah menjadi orang yang celaka kemudian berpindah menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan? Karena kita juga takut, Pak. Takutnya Allah tentukan kita berada pada tulisan orang-orang yang celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kata baginda Rasul, orang-orang yang ditentukan untuk melakukan kebaikan, biasanya Allah mudahkan orang tadi untuk melakukan kebaikan tadi. Sedangkan jika orang-orang yang celaka, memang Allah persulit dia di dalam melakukan setiap kebaikan, sehingga termasuklah ia kepada golongan orang-orang yang celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ini yang aku tanyakan dari zaman ke zaman. Dari setiap orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, aku tanyakan kepada mereka, dan tidak seorang pun yang menjawab pertanyaanku ini, kata Nabi Allah Khidir alaihissalam. Sampai waktunya aku tiba di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Khidir ini, Pak, di dalam keyakinan kita adalah Nabi Khidir yang hidup di zaman Nabi Allah Musa hingga sampai ketentuan Allah kepadanya. Maka Nabi Khidir ini tidaklah ia mati kecuali dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitabnya Lataiful Minan, Ibnu Athaillah As-Sakandariyah pernah menyebutkan, ketahuilah orang yang mempercayai Nabi Allah Khidir alaihissalam bahwa Nabi Allah Khidir itu adalah kedudukan di sisi Allah, bukan orang. Akan tetapi Khidir adalah kedudukan di sisi Allah. Orang tadi jika meletakkan keyakinan bahwa Nabi Allah Khidir yang dimaksudkan adalah sebuah kedudukan di sisi Allah, ia tidak akan pernah bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Jika orang tadi meyakini bahwa Nabi Allah Khidir itu pada setiap zamannya berubah-berubah orangnya, berganti-ganti orangnya, artinya ia Nabi Khidir di zaman 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga. Orang yang demikian, yang percaya demikian pun tidak akan pernah bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Di dalam keyakinan tasawuf, Ibnu Athaillah As-Sakandariyah, dia menyebutkan bahwa Nabi Allah Khidir adalah Nabi yang Allah hidupkan sejak zaman Nabi Allah Musa sampai di zaman mereka. Karena kalau kita lihat berapa banyaklah, Pak, guru-guru kita bercerita. Saya pernah mendengar Datuk Kelampayan di dalam beberapa sejarahnya menceritakan tentang Nabi Allah Khidir alaihissalam. Atau kalau kita dengarkan beberapa guru-guru kita yang baru berlalu masanya juga bercerita tentang pertemuan mereka dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Artinya apa? Mereka semua orang-orang saleh sebelum kita menjumpai manusia yang disebut dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kalau ini tidak mendatangkan keyakinan kepada kita, lihatlah tokoh-tokoh besar di dalam pendiri-pendiri tarekat yang luar biasa. Imam Bahaiddin An-Naqsyabandi, beliau menyebutkan dirinya berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Allah Khidir yang mereka jumpai, ya Nabi Allah Khidir yang itu. Di dalam tarekat Alawiyah, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi juga mengatakan bahwa ia menjumpai Nabi Allah Khidir alaihissalam. Bahkan kalau kita lihat juga berapa banyak ulama-ulama yang menyebutkan telah berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam, dan itulah yang mereka yakini bahwa Nabi Khidir itulah yang menjumpai mereka. Artinya semua orang soleh mengatakan berjumpa. Tiba-tiba kita mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah nggak ada, maka ketahuilah kita telah menyalahi apa yang menjadi kebiasaan orang-orang yang saleh. Naudzubillah waliyadzubillah. Beliau berguru kepada 5.000 orang nabi, dan kutanyakan kepada masing-masing mereka tentang apa yang bisa mengeluarkan seorang hamba dari ketentuan Allah tadi. Jika Allah sudah tentukan kita menjadi orang yang celaka, adakah amal yang bisa mengeluarkan kita dari ketentuan Allah tadi?
hingga sampailah aku di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahabtu wa sa'altu ilaih, aku datang kepadanya dan aku bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, adakah amalun yahrujul abda min diwanis saqawah ila diwanis sa'adah? Adakah amal ya Rasulullah yang bisa membuat kita keluar dari ketentuan Allah sebagai orang yang celaka menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan? Apa jawab baginda Rasul? Naam, ada wahai Jibril. Yakhrujul abda, keluarnya seorang hamba, dikeluarkannya seorang hamba, min diwanis saqawa ila diwanis sa'adah, seorang hamba akan dikeluarkan dari ketentuan Allah menjadi orang celaka kepada orang yang berbahagia, orang yang mendapatkan kenikmatan. Bikathratis salati alayya, dengan banyak bersalawat kepadaku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini makna dari ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Curahan rahmat Allah kepada baginda Rasul dan doa malaikat kepada mereka orang-orang yang bersalawat kepada baginda Rasul. Inilah yang kemudian menurut baginda Rasul melalui riwayat dari Nabi Allah Khidir alaihi salam bahwa sesungguhnya dengan salawat mungkin saja seorang hamba untuk dikeluarkan dari ketetapan Allah menjadi orang celaka kepada orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Memperbanyak salawat. Artinya mungkin saja dengan demikian, mungkin saja. Bagaimana tidak? Karena baginda Rasul pemilik syafaatul udmah, bahkan para nabi pun datang kepada baginda Rasul untuk meminta syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan baginda Rasul belum pernah mengambil kepada Allah apa yang menjadi hak. Jika Nabi Allah Adam alaihi salam ia berkata, aku telah melanggar apa yang telah ditentukan oleh Allah, aku telah berbuat kesalahan. Jika Nabi Allah Nuh dimintain syafaat, ia berkata bahwa sesungguhnya aku sudah menggunakan permohonanku itu dengan menghancurkan umatku sehingga tidak tersisa satu pun. Nabi Allah Nuh menghabiskan apa yang menjadi kesempatannya. Para nabi semuanya menghabiskannya. Namun baginda Rasul belum pernah meminta apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang ke negeri Taif, baginda Rasul menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Taif melempari baginda Rasul dengan batu. Kemudian di dalam riwayat disebutkan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam maulidnya beliau berkata, malaikatul jibalu ata, malaikat gunung datang kepada baginda Rasul. Faqala atbituha, ya Rasulullah, aku akan angkat gunung tadi, gunung di dekat Taif, dan aku akan hempaskan kepada mereka karena mereka telah menyakiti seorang utusan Allah. Faqala la, tidak wahai malaikat, bal artaji uqbana, aku berharap besok keturunan mereka beriman kepada risalah Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul belum pernah pakai itu. Ketika ada di muka bumi ini, baginda Rasul belum pernah pakai kesempatannya untuk berdoa untuk menghancurkan umatnya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya baginda Rasul diutus sebagai rahmat, sehingganya baginda Rasul belum pernah meminta untuk kehancuran umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Belum pernah baginda Rasul meminta agar umatnya dibuat celaka. Sejahat-jahatnya Abu Jahal, sejahat-jahatnya Abu Lahab, belum pernah dimintain oleh baginda Rasul untuk kemudian celaka. Saking luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaatul udma ini nantilah yang akan melepaskan seorang hamba tak kala berada di diwan saqawah, kemudian ia menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan. Hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seorang bertanya, betulkah bisa demikian? Bukankah itu sudah ketentuan Allah? Bukankah di dalam Al-Quran Allah menyebutkan yamhullahu ma yasha wa yuthbit, Allah menghapus apa yang mau Allah hapus, dan Allah akan tetapkan apa yang menjadi ketetapan Allah.
Allah. Artinya orang yang ditentukan menjadi orang yang celaka bisa saja dengan berpayungkan syafaat, dengan banyaknya salawat, meminta kepada Allah rahmatnya, dan meminta kepada malaikat agar kemudian bermunajat memintakan ampunan kepadanya. Tidaklah mustahil seorang hamba kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipindah dari satu tempat yang celaka kepada tempat orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Mumpung kita berada di bulan salawat, mumpung kita berada di bulan kelahiran baginda Rasul, jadikan baginda Rasul sebagai pengetuk agar kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat yang Allah khususkan untuk baginda Rasul yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masuknya bulan Rabiul Awal dan kita berbahagia dengan masuknya, bergembira dengan masuknya bulan Rabiul Awal ini kemudian menjadi syafaat bagi kita. Bagaimana disebutkan di dalam hadis sahih bahwa sesungguhnya Abu Lahab saja yang bergembira pada hari Senin saja mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah keutamaan. Lalu bagaimana jika seorang mukmin yang dipenuhi dengan keimanan dan ia juga berbahagia dengan lahirnya baginda Rasul, berbahagia dengan datangnya rahmat Allah, berbahagia dengan syafaat yang nantinya dijanjikan oleh Allah, tentulah orang mukmin tadi berhak untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat kebersamaan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah makna dari sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda Rasul adalah rahmat bagi seluruh alam, dan rahmat turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan nanti dikemas dalam bentuk syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang mau bersalawat kepada baginda Rasul. Mereka berhak untuk mendapatkan syafaat baginda Rasul. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk orang yang dosanya besar. Kalau ia akan mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan para malaikat, bahkan para nabi. Di dalam riwayat disebutkan yamtadduna aydiyahum, bahkan setiap para nabi datang kepada baginda Rasul memohon agar diberikan syafaat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para nabi saja butuh kepada syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka syafaat baginda Rasul diperuntukkan umat baginda Rasul, diantaranya dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah memberikan kesempatan kepada lisan ini untuk bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah gerakkan lisan kita untuk bersalawat sehingga kita termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata agar kita dikeluarkan dari diwan saqawa kepada diwan sa'adah dan menjadi orang yang berbahagia bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit di pagi ini yang bisa saya sampaikan dari hikmah salawat. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini kita bisa mengambil iktibar dan pelajaran yang disampaikan oleh seorang manusia yang dikenal dengan sebutan Nabi Allah Khidir, yang bercerita bahwa sesungguhnya salawat memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Al-Habib Zainal Abidin yang telah menyampaikan tausiah agamanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup acara tausiah agama ini dengan kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada para hadirin jamaah, kita bersama-sama menuju ke kediaman rumah Abah Ulun di Jalan Nurul Ali untuk beristirahat sebentar.